Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Silvana Fauzia. Di sini kita masih membahas mengenai soal-soal sudut relasi episode keempat. Oke, langsung kita lihat saja ya. Oke, soal yang kita bahas pada video kali ini bersumber dari soal UM-UGM tahun 2014, berarti sekitar 9 tahun yang lalu ya. Kode 522. Nah, pertanyaannya adalah, jika sudut alfa memenuhi cos kuadrat alfa ditambah 2 sinus pi dikurangi alfa sama dengan sinus kuadrat dari pi ditambah alfa ditambah 1/1/2. Nah, ditanyakan adalah, berapa nilai dari sin alfa? Oke. Nah, kita lihat baik-baik ya teman-teman dari soal ini. Yang ditanyakan itu adalah sinus alfa ya. Terus kalau kita perhatikan nih di sini unsur-unsurnya itu ada kosinus kuadrat alfa. Nah, kosinus kuadrat alfa itu kan tentu bisa diubah dengan menggunakan identitas trigonometri. Jadi 1 dikurangi sinus kuadrat alfa. Kan pakai identitas trigonometri yang sinus kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga diperoleh cos kuadrat alfa itu adalah 1 dikurangi sinus kuadrat alfa. Nah, itu bisa diubah jadi sinus alfa. Nah, kalau sudah sinus semua kan gampang tuh. Nah, sekarang oke, kita lihat dulu ya pembahasannya nih. Nah, dulu kan. Pertama kita ubah dulu nih yang cos kuadrat alfa. Oke, kita kasih ini deh. Nah, ini kita ubah jadi ini kan. Ya. Pakai rumus identitas yang sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga kalau kita mencari kosinus kuadrat alfa diperoleh 1 dikurangi sinus kuadrat alfa. Nah, sekarang ini kita ubah nih. Nah, lihat dulu nih bentuknya nih. Ini sudut korelasi ya. Nih, pi dikurangi alfa. Berarti pi dikurangi alfa itu adalah 180 derajat dikurangi alfa. Nah, kita ingat-ingat nih, kalau 180 derajat dikurangi alfa itu berarti ada di kuadran berapa? Logikanya gini nih, 180 derajat itu kan berarti lurus gini kan? Ya, lurus gini. Ini 180 derajat kan? Ini 0 derajat, ini 90 derajat. Nah, otomatis 180 derajat dikurangi alfa itu berada di antara kuadran maksudnya berada di kuadran ke-2 ya, yang di sini. Oke. Nah, karena berada di kuadran 2, kita ingat-ingat lagi nih. Sinus di kuadran kedua itu tetap positif kan? Di kuadran 1 positif, di kuadran 2 juga tetap positif. Artinya, kita bisa mengubah sinus 180 derajat dikurangi alfa itu dapat kita tulis secara sederhana menjadi 2 sinus alfa saja. Karena nilainya itu sama gitu. Mau di kuadran 1 atau di kuadran 2, nilainya itu tetap sama-sama positif. Jadi bisa kita ubah menjadi 2 sinus alfa. Oke, selanjutnya kalau ini berarti 180 derajat ditambah alfa. Berarti ada di kuadran ke-3. Oke, ini kita lihat nih ya. Di kuadran ke-3. Nah, ini 180 derajat ditambah alfa. Nah, itu akan sama dengan negatif sinus alfa. Nah, kenapa? Karena di kuadran 3 itu kan si nilai sinus itu negatif gitu ya. Jadi 180 derajat tambah alfa itu sama aja dengan nilai dari sinus alfa tapi yang negatifnya karena ada di kuadran ke-3. Sehingga bisa kita tulis sepertinya ini ada kesalahan, ini harusnya negatif ya. Bentar. Bentar. Ini kan ini tuh kalau misalkan bentar, tuh seperti ini deh biar gak pusing ya. Nah, kita itu kan pertama itu sinus dari sebentar, kita lihat dulu ya yang tadi, yang sinus yang di kuadran 2 nih. Nah, sama kan, sinus 180 derajat kurangi alfa sama dengan sinus alfa. Oke.
Oke, kita hitung yang ini ya. Ini tuh kan kita mau ubah dulu nih. Yang sinus, itu kan sinus kuadrat ya. Sinus kuadrat dari pi ditambah alfa. Oke. Aduh, kurang ini. Nah, ini tuh sama dengan negatif dari sinus alfa ternyata. Nah, karena kuadrat, oke, berarti ini betul nih, nggak negatif. Karena kuadrat, ya, karena dikuadratkan, ini dikuadratkan kan. Nah, yang ini tuh dikuadratkan. Berarti otomatis dong, negatif dikuadratkan itu akan menghasilkan bilangan yang positif. Sehingga akan menjadi sinus kuadrat alfa. Nah, jangan keliru ya. Jangan karena sinus pi ditambah alfa itu menghasilkan negatif sinus alfa, ya, negatif sinus alfa. Nah, kita jangan sampai keliru menempatkan bahwa karena ini bentuknya gini gitu, jadi langsung aja nih karena ini ya sinus pi tambah alfa, udah aja nih berarti negatif sinus kuadrat alfa. Nah, itu kan dua hal yang berbeda ya. Ini tidak ekuivalen antara sin kuadrat alfa sama negatif sin kuadrat alfa. Itu kan berkebalikan gitu, yang ini positif, yang ini negatif. Nah, ingat konsep dasarnya bahwa yang negatif sinus alfa itu ketika si sinusnya itu nggak kuadrat gitu. Jadi cuma satu gitu. Maksud satu itu ya cuma sinus ini aja nih, sinus pi ditambah alfa doang yang menghasilkan negatif sinus alfa. Tapi ketika dikuadratkan otomatis dong itu jadi positif. Jadi jangan sampai salah merepresentasikan konsep itu ya, sehingga akan menghasilkan jawaban yang salah. Oke. Setelah itu ini diubah jadi pecahan biasa menjadi 3/2. Oke, ini bisa dijadikan suatu persamaan trigonometri ya. Nah, sehingga diperoleh 1 dikurangi sin kuadrat alfa ditambah 2 sin alfa. Ini berarti menjadi negatif sinus kuadrat alfa dikurangi 3/2 sama dengan 0. Nah, ini bisa karena sama ya, suku yang sama ini bisa dioperasikan menghasilkan negatif 2 sinus kuadrat alfa ditambah 2 sinus alfa. Nah, ini berarti dioperasikan diperoleh negatif setengah sama dengan 0. Nah, supaya lebih mudah, ini bisa disederhanakan menjadi sinus kuadrat alfa dikurangi sinus alfa ditambah 1/4 sama dengan 0. Nah, lalu kita cari akar-akarnya, ternyata diperoleh sinus alfa dikurangi setengah dikuadratkan. Nah, maka nilai sinus alfa itu adalah setengah. Ya, betul. Jadi nilai sinus alfa itu adalah setengah karena ini akarnya kembar ya. Nih, akarnya kembar ini. Ini untuk mau cek apakah akar kembar atau bukan bisa teman-teman gunakan sama seperti di konsep persamaan kuadrat biasa. Gitu. Bahwa ini itu akan menghasilkan akar yang kembar, yaitu akarnya itu adalah sinus alfa sama dengan setengah. Jadi sudah ada itu. Jawabannya adalah sinus alfa sama dengan setengah. Mungkin cukup sekian untuk video pembahasan soal yang keempat. See you di video berikutnya. Semoga bermanfaat.